Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahra Matematika, absen 36 dari kelas 10A. Hari ini saya akan membuat video tentang penjelasan apa itu persamaan kuadrat dan fungsi kuadrat. Halo semua, sekarang kita bakal ngebahas persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat punya bentuk umum yaitu ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Nah, suatu persamaan kuadrat itu memiliki akar-akar yang mungkin kita sebut sebagai x1 dan x2. Apa itu akar-akar? Akar-akar itu bisa dibilang nilai x yang memenuhi persamaan kuadrat tersebut. Contohnya atau misalnya kalau kita punya x kuadrat min 5x plus 6 sama dengan 0. Ini bisa kita faktorkan menjadi dalam kurung x min 2 dan di dalam kurung yang lain x min 3 sama dengan 0. Sehingga akan kita peroleh x1-nya sama dengan 2 dan x2-nya sama dengan 3. Nah, tapi sampai sini poinnya adalah kita dapat akar-akar persamaan kuadrat x kuadrat min 5x plus 6 sama dengan 0 itu adalah x1-nya 2 dan x2-nya 3. Dalam konsep persamaan kuadrat, saya ingin mengenalkan dua buah sifat atau mungkin bisa dibilang rumus, yaitu di mana x1 ditambah x2 min b per a dan x1 dikali x2 sama dengan c per a. Nah, ini maksudnya apa? Misalkan kita punya persamaan kuadrat yang tadi, x kuadrat min 5x tambah 6 sama dengan 0. Kita bisa cari x1 plus x2-nya menggunakan rumus min b per a ini. Nah, dalam kasus ini, yang jadi A-nya adalah 1, yang jadi B-nya adalah min 5, dan yang jadi C-nya adalah 6. Nah, kita bisa cari X1 plus X2-nya menggunakan rumus samping min B per A. Sehingga kita peroleh 5 dan X1 dikali X2-nya sama dengan 6. Yang kalau kita cocokkan dengan hasil kita tadi, kita memperoleh X1-nya 2 dan X2-nya 3. Yang kalau kita jumlahin hasilnya 5, kalau kita kaliin jadinya 6. Lalu sebenarnya rumus ini nggak begitu guna dong? Sebenarnya nggak juga. Kalau misalkan kita punya persamaan kuadrat 2x kuadrat plus 5x ditambah 7 sama dengan 0, persamaan kuadrat ini kita kesulitan untuk cari faktornya. Memfaktorkan persamaan kuadrat ini juga gampang, tapi kita bisa cari nilai x1 plus x2-nya menggunakan rumus min b per a, sehingga kita peroleh min 5 per 2. Dan x1 dikali x2-nya sama dengan c per a, yaitu 7 per 2. Nah, untuk penggunaan rumus ini lebih lanjut, nanti kita akan coba latihan beberapa soal. Sebelumnya, dalam persamaan kuadrat ada yang diistilahkan sebagai diskriminan. Diskriminan dinotasikan sebagai D, didefinisikan sebagai D sama dengan B kuadrat min 4AC. Kalau diskriminannya lebih besar dari 0, maka pasti persamaan kuadratnya punya dua akar real yang berbeda. Kalau D sama dengan 0, pasti persamaan kuadratnya hanya punya satu akar real atau disebut juga akar kembar. Dan kalau nilai D-nya kecil dari 0 atau kurang dari 0, maka persamaan kuadrat ini nggak punya akar. Jadi bisa kita bilang diskriminan ini gunanya adalah untuk mengidentifikasi beberapa jumlah akar yang dimiliki oleh suatu persamaan kuadrat. Nah, satu lagi yang diomongin konsep persamaan kuadrat adalah kalau kita punya suatu persamaan kuadrat dengan akar-akar M dan N. Jadi kita bisa bilang X1 sama dengan M dan X2 sama dengan N. Maka kita bisa tuliskan persamaan kuadrat itu pasti adalah dalam kurung X min M dan dalam kurung X min N sama dengan 0. Yang kalau kita rapiin, kita akan memperoleh bentuk sebagai berikut. Yang intinya adalah kalau kita ingin membangun suatu persamaan kuadrat dengan akar-akar M dan N, ya inilah rumusnya. Kita ambil contoh soal dari SBMPTN 2018. Diketahui X1 dan X2 merupakan akar-akar dari persamaan kuadrat X kuadrat plus 2AX plus B kuadrat sama dengan 0. Jika X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat sama dengan 10, maka nilai B kuadrat berapa? Nah, ini tipsnya. Kalau ketemu soal persamaan kuadrat bagaimanapun bentuknya, cari aja dulu nilai X1 plus X2-nya dan X1 kali X2-nya. Untuk soal ini, X1 plus X2 sama dengan min 2A dan X1 dikali X2 sama dengan B kuadrat.
Sekarang kita ingin mencari nilai B kuadrat dan pada soal juga dikasih tahu bahwa X1 kuadrat plus X2 kuadrat sama dengan 10. Nah, coba perhatiin, kalau kita punya dalam kurung X1 plus X2 kuadrat, ini dapat dijabarkan menjadi X1 kuadrat plus X2 kuadrat plus 2X1 X2. X1 plus X2 itu nilainya adalah min 2A dan X1 kuadrat plus X2 kuadrat adalah 10. Dan X1 dikali X2 adalah B2. Sehingga kita dapat persamaan dalam kurung min 2A kuadrat sama dengan 10 plus 2B kuadrat. Dan hasilnya menjadi 4A kuadrat sama dengan 10 ditambah 2B kuadrat. Dari sini kita akan dapat nilai B kuadrat adalah 2A kuadrat min 5. Atau di transkrip disebutkan 5 dikurang 2A kuadrat. Jawabannya adalah E. Nah, kita lanjut coba latihan satu soal lagi SBMPTN 2014. Jika X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat min X min 3 sama dengan 0, maka persamaan kuadrat yang akar-akarnya adalah X1 kuadrat plus X2 kuadrat dan 2X1 ditambah 2X2 adalah. Nah, tadi kita sempat membahas persamaan kuadrat dengan akar-akar M dan N. Itu dapat dirumuskan sebagai berikut. Di soal ini kita diminta untuk membangun persamaan kuadrat yang akar-akarnya X1 kuadrat tambah X2 kuadrat dan 2X1 plus 2X2. Nah, biar kita bisa pakai rumus ini, berarti yang jadi M adalah X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat dan yang jadi N adalah 2X1 plus 2X2. Seperti yang kita bahas sebelumnya, kalau ketemu soal persamaan kuadrat, cari aja dulu X1 plus X2-nya beberapa dan X1 dikali X2-nya berapa. Kita itu nggak tahu nilai X1 dan X2-nya itu berapa, dan itu beneran susah untuk dicari. Tapi yang paling enggak kita tahu X1 plus X2-nya dan X1 kali X2-nya. Buat ngerjain soal ini yang kita butuhkan adalah nilai M plus N dan nilai M kali N. M plus N berarti adalah X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat plus 2X1 ditambah 2X2. Seperti soal berikut sebelumnya, X1 plus X2 dikuadratkan sama dengan X1 kuadrat plus X2 kuadrat ditambah 2X1 X2. Kita coba substitusikan nilai X1 plus X2 dan X1 kali X2-nya. Kita akan peroleh X1 kuadrat plus X2 kuadrat sama dengan 7. Terus 2-nya bisa kita keluarkan jadi 2 dalam kurung X1 plus X2. Karena X1 plus X2 adalah 1, maka kita peroleh M plus N adalah 9. Lalu kita akan nyari nilai M kali N. Nah, M kali N berarti sama dengan X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat dikali 2X1 ditambah 2X2 dikali X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Tadi udah dapat nilainya adalah 7. 2-nya dikeluarin dan dikali X1 ditambah X2 berarti kita dapat 14. Sehingga persamaan kuadrat yang memiliki akar-akar X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat dan 2X1 plus 2X2 adalah X kuadrat min 9X ditambah 14 sama dengan 0. Sekian dari saya, itu saja ya penjelasan yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kekurangan dalam penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.